warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama al-Qur'an wa 'allama al-bayan, wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kitab Fiqhul Islam wa Adillatuh, fikih 4 mazhab, masih dalam bab al-ibadah, membahas hal yang mungkin sering diperdebatkan, tapi alhamdulillah perdebatan itu menjadi tanda bahwa kita masih dalam fikih Islamiyah, yaitu bab tentang al-qunutu fi shalah. Bab tentang apakah ada doa qunut dalam salat. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi sore yang berkah ini, mendoakan saudara kita terus di Gaza, di Palestina, mendoakan bangsa ini mudah-mudahan diberikan pemimpin yang terbaik, diberikan rakyat yang terbaik, doakan sakit diberikan kesehatan, doakan semuanya terus pasti Tuhan untuk semua. La hadini ya rabbul niyatin salihah ayyuhal qira'atul Al-Fatihah kitab Sabiul Masani Al-Fatihah. Al-qunut itu sholat, qunut dalam sholat. Yang pertama, apa makna qunut? Qunut itu adalah ad-du'a wa tadarru'. Jadi qunut itu terjemahannya adalah ad-du'a wa tadarru'. Sudah nyambung. Ini bahasan kita. Al-qunutu fi sholat, qunut dalam sholat. Apa pengertian qunut? Ad-du'a wa tadarru', doa dan ketundukan. Jadi qunut itu terjemahannya adalah bagaimana kita meminta kepada Allah dalam keadaan tiba, dalam keadaan susah, dan dalam keadaan kita terkena bala bencana. Kitab ini mengawali kalimatnya dengan kalimat yadamul qunut fi shalah. Lakin al-fuqaha ikhtalafu fi tahdid as-shalah allati yaqnutu fiha ala arab. Jadi seluruh mazhab sepakat ada qunut dalam salat. Itu dulu yang pertama. Dan dianjurkan membacanya dalam salat. Tetapi para ulama berbeda pendapat kapan qunut ini dibacakan. Jadi poin dasarnya adalah qunut dalam sholat itu dianjurkan. Tapi pada sholat apa dia dibacakan, itu para ulama berbeda pendapat. Pengantar pertama ini ingin memberikan penegasan bahwa tidak ada pendapat yang menolak qunut dalam sholat. 4 mazhab sepakat qunut dalam sholat itu ada dan hukumnya dianjurkan, tapi bukan termasuk rukun sholat, sehingga kalau tidak dilakukan tidak membatalkan sholat. Poinnya di situ. Tapi pada sholat mana dianjurkan? Disinilah
empat mazhab yang menjadi rujukan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu berbeda pendapat. Pertama, faqala al-Hanafiyah wal Hanabilah. Mazhab Hanafi dan Hambali berpendapat yaqnutu fil witri. Jadi mazhab Hanafi dan Hambali itu berpendapat kunut dalam sholat hanya pada sholat witir. Jadi kalau tidak sholat witir tidak ada kunut. Wa qala al-Malikiyah wa Syafi'iyah. Sedangkan mazhab Maliki dan Syafi'i yaqnutu fi salati subhi ba'da ar-ruku'i wal afdalu indal Malikiyah qabla ar-ruku'i. Mazhab Maliki dan Syafi'i sepakat ada kunut di sholat subuh. Kapan dilakukan? Setelah ruku, berarti ketika i'tidal. Tetapi mazhab Maliki mengatakan lebih afdal sebelum ruku. Jadi sholat subuh rakaat yang kedua sebelum ruku itu melakukan doa kunut. Nanti pertanyaannya itu bagaimana mazhab Maliki kunut sebelum ruku, kan begitu pertanyaannya ya. Nah, nanti kunutnya sir, tidak dijaharkan membaca. Nanti perjelaskan di penjelasan bawah. Tapi mazhab Maliki Syafi'i sepakat kalau habis ruku itu dibaca jahar. Seperti yang dilakukan sebagian masyarakat kita ketika ba'da ruku, yang tidak itu baca doa kunut ketika subuh. Dan mazhab Maliki mengatakan makruh kalau membaca kunut selain pada sholat subuh. Kita lihat perbedaannya. Mazhab Hanafi dan Hambali sepakat kapan itu kunut? Pada sholat witir sebelum ruku pada mazhab Hanafi, sesudah ruku pada mazhab Hambali. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu berjalan ke negara yang mazhabnya Hanafi atau Hambali, contohnya misalnya di Damaskus, daerah Damaskus, Syam, Jordan, nah itu sebelum ruku ininya kunutnya sama kalau nanti kita sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri itu takbirnya kapan? Itu sesudah baca ayat Al-Fatihah baru takbir, baru ruku. Kalau kita kan takbir dulu, baca Fatihah ayat baru kemudian. Jadi kalau ada mengatakan kok jadi bingung ya Pak Ustaz belajar fikih, bukan bingung, kurang belajar aja. Jadi perbedaan itu membuat kita menjadi fleksibilitas tinggi, bahwa ibadah itu dasar hukumnya ada sedikit perbedaan, tapi pada substansi tidak menghilangkan ibadah itu sendiri. Tadi saya katakan di awal, semua mazhab sepakat ada kunut dalam sholat, tapi juga sepakat dia bukan rukun sholat. Saya kalau tidak dikerjakan itu tidak membatalkan sholat, apalagi menolak imam itu jadi imam di masjid, ustadz itu mengisi pengajian di masjid. Jangan sampai begitu, jauh banget itu perdebatan. Ustadz ini nggak kunut, nggak boleh imam di sini. Nggak sampai begitu hukumnya. Ustadz ini kunut, nggak boleh imam di sini, bukan begitu. Sehingga penjelasan mazhab Hanafi Hambali, kunut pada sholat witir sebelum ruku kata mazhab Hanafi, Hambali setelah ruku, tapi tidak ada kunut selain pada sholat witir. Mazhab Maliki Syafi'i sebaliknya, kunut pada sholat subuh, tidak ada kunut selain pada sholat subuh. Kecuali nanti mazhab Syafi'i memberikan pengecualian setengah atau pertengahan Ramadan itu dianjurkan kunut. Itu perbedaannya. Dan tiga mazhab sepakat dianjurkan. Nah, ini penting ini. Tiga mazhab sepakat dianjurkan apa? Kunut nazilah pada setiap sholat fardu. Jadi yang disampaikan di awal bahwa kunut yang reguler itu witir dan subuh. Saya tidak ada. Tapi untuk kunut nazilah
itu dianjurkan kapan? Pada setiap sholat 5 waktu sholat fardu. Tapi mazhab Hambali yang menolak kunut kecuali sholat witir itu membolehkan nazilah hanya pada sholat subuh. Nah, kita lihat perbedaannya ya. Jadi kalau ada itu mazhab Hambali tiba-tiba sholat subuhnya kunut, wah mazhabnya sudah berubah nih, new reborn ini. Bukan, itu dia sedang kunut nazilah. Karena mazhab Hambali tidak menerima kunut kecuali pada sholat witir dan sholat subuh pada kunut nazilah. Mazhab Hanafi menolak atau membatasi kunut hanya pada sholat zahar, berarti maghrib, isya dan subuh. Zuhur, asar tidak, karena dia tidak jahar. Tapi mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali sepakat bahwa 5 waktu itu boleh berkunut, khusus pada kunut nazilah. Jadi kalau kita ketemu ada itu beberapa masjid tiap maghrib dia kunut ya, berarti mengambil pendapat kunut nazilah. Karena di 5 waktu dibolehkan. Mari kita lihat penjelasannya. Ini baru detailnya ya, itu kesimpulannya. Jadi kunut dalam sholat ada, semua sepakat tidak berbeda. Hanafi, Hambali hanya pada sholat witir. Hanafi itu sebelum ruku, Hambali sesudah ruku. Maliki, Syafi'i pada kunut subuh. Maliki sebelum ruku, sesudah ruku tidak ada masalah. Syafi'i tetap sesudah ruku pada i'tidal. Dan tidak ada kunut selain pada sholat. Tapi untuk kunut nazilah semuanya sepakat itu ada kunut. Mazhab Hanafi menganjurkan pada sholat-sholat jahar, berarti maghrib, isya, subuh. Mazhab Hambali hanya pada sholat subuh saja. Berarti mazhab Maliki, Syafi'i boleh di 5 sholat fardu. Itu kira-kira kesimpulan dasarnya. Baru kita akan tafsil, penjelasan detail setiap mazhab. Mari kita lihat yang pertama mazhab Hanafi, karena mazhab Hanafi ini merupakan mazhab yang paling senior ya. Apa kata mazhab Hanafi? Yaqunutul musalli fi salatil witri fayukabbiru ba'dal intihai minal qira'ah wa yarfa'u yadayhi ka raf'ihi 'inda al-iftitah summa yada'uhuma tahta surratihi summa yaqunutu summa yarqa' wa la yaqnutu fi salati ghairil witri illa linazilatin fi salatil jahriyah. Jadi bagaimana caranya? Setelah mazhab Hanafi ini sholat witir pada sebelum ruku itu biasa ya, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, baca ayat. Setelah selesai takbir lagi, Allahu Akbar, taruh di bawah baru baca. Nah, berarti setelah baca surat, baca ayat, kemudian dia takbiratul ihram, meletakkan di bawah pusarnya baru berkunut. Berarti mazhab Hanafi kunutnya tidak mengangkat tangan. Tidak mengangkat atau di bawah pusar begini. Kemudian dia tidak melakukan kunut ini kecuali pada kunut nazilah, itu pun pada sholat jahar, berarti maghrib, isya dan subuh. Nah, baru dibantah sama mazhab Hanafi, wa amma kunutun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fajr syahran fa huwa mansukhun bil ijma'. Menurut mazhab Hanafi, pendapat yang mengatakan kunut subuh Nabi selama 1 bulan penuh pada sholat subuh itu dinasakh sesuai dengan kesepakatan ulama, karena ada hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa sallallahu alaihi wasallam qanata fi salatil fajr syahran summa tarakahu, bahwa ada sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kunut selama 1 bulan penuh pada sholat subuh, tapi setelah sebulan meninggalkannya. Sehingga mazhab Hanafi berpendapat karena Nabi hanya melakukan sebulan penuh, setelah itu tidak melakukannya, maka tidak perlu kunut pada sholat subuh. Anas bin Malik memberikan penjelasan tambahan bahwa Nabi qanata syahran summa tarakahu, masih lafaznya sama, Rasul kunut 1 bulan penuh subuh lalu meninggalkannya.
Bedanya Ibnu Mas'ud dikatakan langsung spesifik sholatul fajri, sholat subuh. Tapi Anas bin Malik tidak disebutkan sholat apa, hanya kunut pada sholat fardu lalu meninggal. Sedangkan Barra bin Azib itu malah menambahkan pada sholat maghrib dan subuh. Disinilah para ulama fikih itu sangat hati-hati mengambil kesimpulan karena banyak hadisnya. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasul kunut pada sholat subuh sebulan penuh lalu meninggalkannya. Anas bin Malik kunut 1 bulan lalu meninggal, tidak ada kalimat sholat subuh. Tapi Barra bin Azib meriwayatkan Rasul kunut sholat maghrib dan subuh. Perbedaan itu dirangkum oleh para ahli fikih lalu diambil sebuah kesimpulan hukum. Jadi bukan, tapi Ustaz ada hadisnya, ada hadis yang lain. Pak Ustaz ini hadisnya, hadis itu ribuan, bukan satuan. Jadi kalau sudah satu hadis menolak hadis yang lain, namanya ingkar sunnah itu. Tapi namanya semi ingkar sunnah, nggak full. Yang full itu nolak semua kan begitu. Jadi ada hadis lain, hadis-hadis itu yang dinilai oleh para ulama. Tapi Ustaz kata ini hadisnya dhaif. Kata ulama ini, kata ulama ini enggak, ini hadisnya hasan. Nah, contoh Imam Tirmizi pada satu kitab lain dikatakan dhaif, Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan. Perbedaan itulah yang membuat para ahli fikih mengambil kesimpulan. Saya sering memberikan ilustrasi kalau mazhab ini kalau sudah mulai ribut-ribut ya. Coba Bapak Ibu lihat orang berperkara, 1 jaksa, 1 pengacara, pasalnya sama, juntonya sama, tapi penafsirannya tidak sama. Kenapa? Karena pengacara mindsetnya menuntut setinggi-tingginya, pengacara mindsetnya apa? Membela sebela-belanya, kan begitu. Padahal hukumnya sama, undang-undangnya sama, tapi penafsirannya begitulah mazhab. Nah, jadi kalau kita tiba-tiba bertengkar masalah-masalah bermazhab, tapi nggak tahu dasar hukumnya, kita masuk bagian yang mana itu? Itu yang perlu diluruskan terkait memahami mazhab. Tapi yang jelas kesimpulan utamanya subuh kita tetap berjalan maupun atau tidak pakai. Kata mazhab Hanafi, dia tidak menerima adanya kunut subuh itu karena menurut mazhab Hanafi hadis tentang kunut subuh ini sudah mansukh. Kenapa? Karena hanya sebulan lalu ditinggalkan. Berarti dia sifatnya momentum, bukan rutinitas atau reguler. Hukmuhu, kata mazhab Hanafi, hukum kunut pada sholat witir itu hukumnya wajib. Wajib itu dalam mazhab Hanafi di kita sunnah muakkad. Ini perbedaannya. Jadi dalam mazhab Hanafi dia tidak ada sunnah muakkad. Dia pilihannya sunnah, wajib, fardu. Apa itu sunnah? Ya tadi bukan wajib. Apa itu fardu? Wajib bukan sunnah. Apa itu wajib? Di atas sunnah, di bawah fardu. Di mazhab lain apa namanya? Sunnah muakkad. Kata mazhab Abu Hanifah bahwa hukum kunut pada sholat witir wajib, tapi pada 2 murid sesudahnya Imam Syibani dengan Abu Yusuf itu mengatakan hukumnya sunnah. Dan bagaimana dilakukan? Dilakukan pada witir yang ketiga. Kan witir itu ada 3 ya. Nah, pada rakaat yang ketiga itulah dia melaksanakannya sebelum ruku. Pertanyaannya, apa bacaannya? Sepakat Nabi bersabda ketika dia membaca doa kunut itu sebelum ruku itu seperti membaca surah Al-Insyiqaq full. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samaa'u insyaqqat wa azinat li rabbiha wa huqqat, sampai habis. Segitulah kira-kira lamanya dia membaca doa kunut. Apa doa kunutnya? Pilihannya banyak. Allahumma inna nasta'inuka. Itu yang sering dibaca ulama Saudi kalau
kunut pada bulan Ramadan. Nasta'inuka wa nastahdi, atau bacaan kita Allahumma hdina fi man hadait. Jadi bacaannya bisa dua, wa kilahuma ala miqdari hadhihi surah. Baik membaca Allahumma nas'aluka wa nastahdi seperti kunutnya di Saudi ketika Ramadan, atau Allahumma hdina fi man hadait, dua-duanya diperbolehkan. Yang penting ukurannya seperti baca surat Al-Insyiqaq, surat pendek, berarti tidak terlalu panjang. Pertanyaannya, berarti yang di Saudi bagaimana? Berarti nggak pakai mazhab Hanafi itu, kan kunutnya sampai setengah jam kan gitu. Karena kata mazhab Hanafi standarnya apa? Ketika baca surat Al-Insyiqaq selesai, itu masuk qasar suwar, yaitu surat pendek, juz am. Apa doanya? Ini dia doa yang digunakan oleh mazhab Hanafi yang disebut dengan doa Umar bin Khattab. Allahumma inna nas'a'inuka wa nastahdi wa nastaghfiruka wa natubu ilaik wa nu'min bika wa natawakkalu alaik wa nusna 'alaikal khaira kullih nashkuruka wa la nakfuruk wa nakhla'u nakruka man yafjuruk. Allahumma iyyaka na'bud wa laka nusalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa nahfid narju rahmataka wa nakhsha 'adzabak inna 'adzabaka jidda bil kuffari mulhik. Nah, ini kalau mau dengar doanya sudah sering baca itu kalau Ramadan. Oh, Ustaz, saya belum pernah dengar. Nah, berarti jarang sholat tarawih. Saya sering dengar Pak Ustaz, sering umroh dari Ramadan. Ini bacaan para imam haramain begini kalau sudah masuk pertengahan Ramadan. Wa hadza ad-du'a al-masyhur li Ibnu Umar. Jadi doa ini dimasyhurkan oleh Khalifah Umar bin Khattab dan diikuti oleh banyak para sahabat. Apa dalilnya? Ada dalilnya bahwa Rasulullah SAW itu berdoa ketika tertimpa musibah. Datanglah malaikat Jibril lalu mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak diutus untuk menjadi pencaci memaki orang, tapi engkau diutus untuk rahmat bagi semesta alam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masih ingat, saya pernah cerita di sini, bisa dibuka peristiwa Bi'ru Ma'unah. Udah lama ya, di YouTube bisa dibuka itu ketika kaum kafir Quraisy meminta 70 orang sahabat hufaz Quran untuk mengajar di kampung mereka, kan begitu. Dikirim, Rasul senang dikirim 70 orang, tapi sampai dibunuh kan. Nah, Rasul sakit sekali lalu berdoa. Dalam doanya Rasul minta kehancuran mereka itu. Datanglah malaikat Jibril. Enggak begitu wahai Rasul, engkau rahmatan lil alamin. Lalu diajarkanlah doa kunut ini. Maka Rasul kan 1 bulan penuh itu kunut nazilah kan untuk itu. Di setiap sholat 5 waktu. Wa li'anna as-sahabah radhiyallahu anhum ittafaqu ala hadzal qunut fal aula an yaqra'ahu. Jadi ini memang doa kunut nazilah dan sahabat membacakannya, maka lebih utama kalau kunut lebih baik baca doa ini. Tapi kalau baca yang lain, Allahumma hdina itu juga diboleh karena itu Rasul mengajar kepada Hasan bin Ali bacaan kunut tersebut. Jadi kalau ditanya apakah dasarnya ada, dua-dua hadis Rasul. Yang pertama dipopulerkan oleh Umar bin Khattab karena itu doa kunut nazilah. Yang kedua doa Nabi yang diajarkan kepada Hasan bin Ali cucunya. Tapi di luar kunut nazilah, apa doanya? Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Dan Bapak Ibu, meskipun mazhab ini menolak kunut, tapi dia hafal doa kunut. Jangan dikira menolak nggak hafal. Karena memang dibaca selain sholat subuh, pada witir dan pada kunut nazilah. Kemudian ditambahkan lagi dalam kunut itu membaca sholawat kepada Nabi. Jadi kan kalau kita dengar doa kunut ya, kan ada terakhirnya wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam, ada di akhirnya ya. Itu dianjurkan untuk menyembah apa? Salawat kepada
Nabi. Ada yang menggunakan Sayyidina, ada yang tanpa menggunakan Sayyid. Jadi kalau nggak baca selawat nggak apa-apa, tapi dianjurkan ditambahkan sebagai penutup. Hanafi menarik. Waman la yuhsinu bil Arabiyyah. Bagaimana kalau dia tidak bisa bahasa Arab atau tidak hafal doa kunut ini? Mazhab Hanafi dia memang fleksibel. Cukup baca Allahumma ghfirli 3 kali cukup. Atau Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kata mazhab Hanafi, wal ayah al akhirah afdal, tapi afdalnya baca Rabbana atina. Jadi kalau Bapak Ibu enggak hafal kunutnya, boleh baca Allahumma ghfirli, selesai. Mau panjangan? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah menunjukkan bahwa kunut ini tidak rukun sholat karena bisa berganti bacaannya, tidak ada masalah. Dan bagaimana kalau lupa? Kalau lupa karena hukumnya wajib, maka harus sujud sahwi. Mazhab Hanafi mengatakan karena ini hukumnya wajib pada sholat witir, lupa harus sujud sahwi. Jadi kalau dia mimpin sholat witir lupa baca kunut, sujud sahwi diwajibkan. Tapi kata-kata wajib bukan sujud sahwinya wajib, artinya hukumnya sunnah tapi dalamnya diharuskan sujud sahwi. Sekarang mazhab Maliki. Mazhab Maliki mengatakan dianjurkan kunut, kata tadi mazhab Maliki Syafi'i kunut subuh ya, sirran fi subhi faqat. Jadi setelah habis baca ayat, baca surat sebelum ruku dia kunut sirran, berarti tidak bersuara. Kapan itu? Di sholat subuh, baik sebelum ruku maupun sesudah ruku. Jadi diam sebentar membaca, baru kemudian apa bacaan doanya? Bacaan doa kunut mazhab Maliki seperti mazhab Hanafi. Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik. Itu sama seperti mazhab Hanafi. Bahkan tapi tidak boleh digabung. Saya biar mantap digabung aja, kata mazhab Maliki jangan. Jadi habis baca Allahumma inna nasta'inuka wa nastahdik, baca Allahumma hadina fiman hadait. Kata mazhab Maliki tidak perlu digabung, pilih salah satu. Kemudian imamnya, makmumnya kalau sholat sendiri itu baca kunutnya sir, tidak bersuara dan boleh mengangkat tangan. Tadi Hanafi kan tidak mengangkat tangan ya, Maliki boleh mengangkat tangan, tapi baik imam makmum sendiri sholat bacanya apa? Sir. Kalau sir Pak Ustaz enggak tahu saya bacaannya, ya udah nggak usah kunut, selesai kan? Oke, tapi mazhab Hanafi kan ngajarin kalau nggak bisa baca Allahumma ghfirli 3 kali atau Rabbana atina fid dunya hasanah. Mazhab Syafi'i, apa kata mazhab Syafi'i? Yusannu, disunnahkan baca kunutnya apa? Pada iktidal rakaat kedua. Jadi iktidal, baca doa iktidal baru langsung apa? Baca kunut. Apa bacaannya? Allahumma hdini fiman hadait. Nah, inilah yang masyhur di mazhab Syafi'i. Nanti bagaimana kalau pada bacaan-bacaan yang sifatnya doa mau mengaminkan, kalau pada bacaan ini diam, fa innaka taqdi wa la kan dia pada diam itu enggak ada suara kan? Allahumma hdina fi man hadait, amin. Karena doa. Tapi ketika fa innaka taqdi wa la yuqda alaik itu diam. Karena itu bukan amin. Biasanya kalau di Mesir mengatakan asyhad, haqqan gitu, tapi bukan amin karena itu bukan meminta kepada Allah, tapi memuji asma-asma Allah. Kemudian baca selawat. Nah, jadi kalau mazhab Syafi'i setelah baca kunut apa? Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi baca selawat dulu. Tapi kalau jadi imam
Bagaimana? Dia harus menggunakan kalimat jamak. Kalau sendiri apa? Allahumma hdini, kan begitu. Tapi karena imam, Allahumma dina. Wa 'allalahu an-Nawawi. Nawawi mengatakan kalau ada imam baca kunutnya untuk dirinya sendiri, maka hukumnya makruh. Sering nggak kita dengar orang mimpin doa, dia baca untuk diri sendiri? Ada begitu ya? Silakan Pak Haji baca doa, Rabbighfirli. Wah, itu untuk dirinya sendiri. Kata Imam Nawawi, kalau kita jadi mimpin doa atau imam, ganti dari sifatnya sendiri menjadi jamak. Allahumma ighfir lana, bukan Allahumma firli. Apa dalilnya? Rasulullah SAW kalau sudah mengangkat kepala dari ruku dari sholat subuh pada rakaat 2 itu mengangkat doanya lalu membaca doa. Nah, jadi riwayat yang membuat Nabi subuh kunut itu mengangkat tangan itu dari Imam Al-Hakim pada kitab Al-Mustadrak. Rawahul Hakim. Imam Baihaqi menambahkan apa kalimatnya? Tadi falakal hamdu ala, maka tambahannya itu dari Imam Baihaqi dan Imam Tabrani. Dan Anas Malik mengatakan Rasulullah kunut subuh pada kunut subuh sampai meninggalkan dunia. Jadi ada hadis Anas bin Malik bahwa Rasul kunut subuh 1 bulan, kunut saja tapi nggak ada kata subuhnya kan. Tapi ada lagi Anas Malik hadis yang lain apa? Rasul kunut subuh sampai meninggal. Hadis-hadis itulah yang diolah oleh para ulama. Ini mana yang sahih, mana yang hasan. Nanti diukur, oh ini kuat, ini lemah. Menurut ini kuat, ini diambil. Oh saya ini yang kuat, diambil ini. Anas bin Malik mengatakan bahwa Rasul itu kunut 1 bulan. Di hadis ini Anas bin Malik mengatakan Rasul kunut sholat subuh sampai meninggalkan kunutnya. Tidak pernah absen kunutnya. Dan dikatakan juga Khalifah Umar itu pernah kunut subuh dihadiri para sahabat dan tidak ada sahabat yang mempersoalkannya. Jadi nggak ada itu sahabat habis Khalifah Umar kunut subuh terus sahabatnya ngulang lagi sholatnya. Terus sahabat langsung bilang besok Khalifah jangan imam lagi. Nggak ada begitu. Berarti kalau kita sampai begitu berarti kita lebih hebat dari sahabat kan? Kok usah tahu? Saya pernah melihat langsung. Habis sholat nggak kadang dia sholat sendiri situ, nggak sah gitu. Sementara sahabat nggak begitu dia. Ada lagi, bapak nggak boleh lagi imam. Jadi ini perlu dipahamkan bahwa kunut ini bukan rukun sholat. Kemudian dan masih mazhab Syafi'i itu disunnahkan apa? Mengangkat kedua tangan dan membaca sholawat. Kemudian boleh juga ditambah doanya. Nah, itulah yang ditambah kalau mazhab Syafi'i apa? Apa itu? Min jahdil Allahumma na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa. Kan gitu ya. Ada tambah itu ma zahara minha wa ma baton. Nah, itu disini ditambah kan? Nah, itu dibolehkan ditambah. Nah, tapi kalau yang mazhab Syafi'i dasarnya itu tidak tambah, cukup Allahumma rina fiman ada. Terus ditambah lagi sebagian Allahumma innaka ghafur ya rahim ani. Wa yasihhu du'a bi ghairi hadhihi sighah, misalnya Allahumma ighfirli ya ghafur warhamni ya rahim waltuf ya latif. Nah, kalau pernah mendengar itu dalam kunut subuh memang boleh ditambahkan. Dan imamnya harus membaca dengan jahar. Tapi mazhab Syafi'i tidak menganjurkan setelah kunut subuh itu mengusap wajah. Jadi setelah doa langsung sujud, tidak mengusap wajah seperti berdoa. Jadi, dan mazhab Syafi'i mengatakan yukrah, juga makruh hukumnya memperpanjang kunut sampai melebihi tasyahud awal. Nah, berarti baca kunut jangan lama-lama. Tapi dianjurkan juga sudah tidak lama dapat digabung doanya Ibnu Umar tadi sama doanya Hasan bin Ali. Berarti bacaannya ya standar saja. Tidak terlalu lama. Bahkan ditambah lagi wa yuzadu alaihima.
Allahumma azzibil kafrata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din. Ini banyak ditambah ya. Allahumma aslih zata bainihim wa alif baina qulubihim. Ini juga tambahan-tambahannya, artinya pada kunut mazhab Syafi'i tidak mempersoalkan menambah doa jika terkait dengan kebutuhan dan keinginan kita. Yang penting jangan terlalu lama. Doa ditambahkan itu untuk umat Islam dan untuk kehancuran untuk musuh Islam. Misalnya sekarang lagi ramai LGBT ya, tambahkan, ya Allah jagalah kami dari LGBT. Dibolehkan. Dan kunut kata mazhab Syafi'i masuk dalam ab'ad salat, sehingga kalau ditinggalkan maka harus sujud sahwi. Mazhab Hambali seperti mazhab Hanafi. Kapan ininya kunutnya pada sholat witir. Dan ketika imam membacanya harus mengaminkan, sama seperti mazhab lain, ketika baca harus diaminkan dan boleh mengangkat tangan. Dan mazhab Hambali membolehkan mengusap wajah. Jadi mazhab Hambali kan menolak kunut subuh, tapi di witir kan. Tapi mazhab Hambali membolehkan mengusap wajah setelah berdoa kunut. Mazhab lain enggak ya. Dan kalau makmum mendengar imam baca kunut, makmum hanya membaca amin, tidak ikut baca kunut. Jadi kalau imam baca, maka makmum hanya mengaminkan. Tapi kalau imamnya diam, maka makmum baca doa kunut. Itu tata cara. Dan tidak dianjurkan apa? Kunut pada sholat subuh kecuali sholat witir seperti apa? Mazhab Hanafi. Apa dasarnya? Rasulullah SAW itu kunut selama sebulan, mendoakan bangsa Arab lalu meninggalkan. Jadi lagi-lagi argumentasi mazhab Hambali Hanafi itu Rasul pernah kunut 1 bulan, habis itu nggak kunut lagi, maka tidak perlu kunut seterusnya. Tapi argumentasi mazhab Syafi'i Maliki Rasul pernah kunut seterusnya bahkan sampai meninggal. Kita masuk kunut nazilah. Kunut nazilah, semua mazhab sepakat bahwa kunut nazilah itu disyariatkan. Bedanya mazhab Hanafi hanya pada sholat zahar. Kemudian mazhab Hambali pada sholat subuh. Dan mazhab Hambali tidak menganjurkan kunut pada sholat Jumat. Ada kan kita dianjurkan silakan kunut sholat Jumat ya. Mazhab Hanafi tidak menyarankan. Tapi apa? Ketika nanti doa, ketika khutbah kedua itu boleh dibacakan doa kunut pada khutbah yang kedua. Jadi kalau ada masjid disuruh kunut nggak kunut, itu mazhab Hambali atau imamnya lupa. Sederhana saja. Kata mazhab Hambali tidak ada kunut pada sholat Jumat, tapi dibacakan pada khutbah yang kedua ketika berdoa. Tapi sepakat mazhab lain kunut nazilah pada 5 sholat waktu. Wan nazilah, apa arti nazilah itu? An yanzila bil muslimina khaufun aw qahtun aw wabaun aw jarradun aw nahwiha ittiba'an lis sunnah. Jadi kunut nazilah itu kunut yang dibaca karena umat Islam tertimpa musibah, paceklik, wabah. Nah, berarti kita Covid dulu memang sunnah kan kunut nazilah itu. Banyaknya penyakit menular karena Rasul 1 bulan penuh berdoa untuk hufaz 70 orang yang dibunuh pada peristiwa Bi'ru Ma'unah. Dan Rasul selalu mendoakan untuk korban perang Uhud dengan kunut nazilah. Jadi Rasul itu mendoakan dengan penuh perasaan yang mendalam itu pada 2 kisah ya, perang Uhud, korban perang Uhud sama korban dari
70 penghafal Quran yang pada sumur bauna yang dikunut. Dan kunut nazilah ini sifatnya tidak dawam. Mazhab Syafi'i itu menolak kunut nazilah yang sifatnya dawam. Mazhab lain tidak masalah. Jadi kalau ada ketemu, kan ada kan beberapa masjid yang sholat maghrib kunut ya, daerah mana itu ditanya. Memang tidak ada larangan, tapi mazhab Syafi'i mengatakan tidak dawam, tidak secara terus dia ada momen-momen tertentu. Kemudian kunut nazilah dibaca sesuai dengan riwayat yang ada. Apa itu? Apa doanya kunut nazilah itu? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wa alif baina qulubihim wa aslih zata bainihim wansurhum ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma al'an kafrat ahli kitab alladziina yukadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'a. Allahumma khalif baina kalimatihim wa zalzil aqdamahum wa anzil bihim ba'saka alladzi la yaruddu 'anil qaumil mujrimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli tadi. Jadi itu bacaan yang tadi ditambah ini lagi kalau untuk kunut nazilah. Dan untuk kunut nazilah kalau tidak baca tidak wajib sujud sahwi. Jadi yang sujud sahwi itu untuk kunut reguler. Hanafi, Hambali kunut witir, Syafi'i Maliki kunut subuh. Untuk kunut nazilah tidak berlaku sujud sahwi. Kalau lupa ya sudah. Nanti sholat akan datang ya silahkan kunut nazilah. Saya kira itu penjelasan tentang kunut ini. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga fokus kita adalah bahwa seluruh ulama sepakat ada kunut dalam sholat. Sepakat itu bukan rukun sholat, hanya sunnah. Berbeda pendapat dalam sholatnya. Hanafi Hambali pada sholat witir, Syafi'i Maliki pada sholat subuh. Skemanya sebelum ruku ada sesudah ruku, tapi semua sepakat kalau kunut nazilah. Demikian. Walafu minkum. Yang ada bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup Pak ya? Ya, saya. Dulu ada pernah yang mengatakan diambil dari istilah kunut itu sendiri. Ya. Kunut itulah berdiri lama dan berdoa. Jadi diartikan kalau kita membaca ayat yang panjang itu sudah bagian dari kunut. Jadi tidak harus membaca kunut yang sudah lazim itu. Itu pendapatnya gimana? Yang pertama disepakati tadi bahwa tidak ada bacaan yang permanen tentang kunut. Tadi kan dikatakan bacaan kunut itu boleh saja, tapi kalau mengikuti hadis Ibnu Umar yang sering kita dengar kalau di Saudi, nasta'inu wa nastahdi, atau Rasul ajaran Hasan bin Ali, atau doa kunut nazilah, atau yang ditambah sering. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau kita baca ayat panjang itu mewakili kunut, saya belum ketemu itu dasarnya. Tapi kalau doanya diganti boleh-boleh saja. Bahkan mazhab Hanafi lebih fleksibel. Kalau nggak hafal, Rabbana atina kan. Dan Rabbana atina itu apa? Itu potongan surah Al-Baqarah ayat 201. Tapi kalau ayat menggantikan, mungkin nanti saya coba cross check lagi, saya tidak temukan. Tapi yang jelas kunut itu tidak ada kewajiban membaca doa yang khusus. Makanya namanya apa? Wasighatul mufaddalah. Apa itu? Bacaan doa favorit mereka adalah ini. Jadi mazhab Hanafi itu dan Hambali apa favoritnya? Dari Ibnu Umar. Maliki Syafi'i apa favoritnya? Dari Hasan bin Ali. Oh saya nggak ikut Ustaz, kenapa? Saya nggak kunut. Ya udah selesai, nggak ada favorit-favoritan. Karena tidak diwajibkan baca. Begitu Pak ya? Itu yang saya ketahui. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Boleh. Kondisi saat ini sudah termasuk di Palestina dan sudah masuk Pak. Jangankan Palestina, kita naik dolar udah masuk kunut nazilah. Cuman kata mazhab Syafi'i tidak dawam, tidak terus menerus.
Sekarang kan yang kemarin terjadi banjir di Banten ya, bisa kunut nazilah karena kan banyak yang meninggal. Jadi kunut nazilah itu apa? Wabah, ada wabah yang menular, ada fenomena yang menakutkan, begal di mana-mana, kunut nazilah, tidak ada masalah. Iya, tiba-tiba dolar 20.000, kunut nazilah itu harus, karena itu mengganggu ekonomi. Terus hujan nggak berhenti, kunut nazilah. Karena dianjurkan itu sebagai bentuk apa? Berdoa kepada Allah karena menghadapi nazilah. Apa nazilah itu? Bencana yang turun dan terjadi saling terkait. Masalahnya, ada masalahnya. Kalau kita kunut nazilah terhadap kebijakan pemerintah, kalau dia marah itu masalahnya. Ini misalnya ini ya. Jalan kebijakan ini nggak terima, terus nazilah itu mungkin jadi masalah gitu. Tapi yang jelas nazilah itu sesuatu yang menimpa masyarakat, wabah, penyakit, itu kunut nazilah. Makanya diminta setiap hari nazilah, ya diperbolehkan saja. Tapi mazhab saya mengatakan tidak harus dawam karena Rasul pun ada waktunya. Datang mereka juga, wahai Muhammad, engkau tidak diutus sebagai nabi pelaknat dan marah-marah. Kan Rasul berhenti habis itu. Rasul kan sedih. Datang orang yang Rasul, kami beriman, tolonglah kirim para Quran kepada kami, mau belajar. Rasul senang kan? Kirim 70 yang terbaik. Sampai saya dibunuh. Apa enggak sakit banget tuh Rasul itu? Saya mau sampaikan ke Bapak Ibu, Rasul saja sangat tersinggung ketika utusan terbaiknya dibunuh. Apa kita ingat Rasul kan begitu? Maka Rasul berdoa, itulah adanya Rasul. Cara marah berdoa 1 bulan full. Berarti 5 sholat dikali 30 hari. Berdoa terus. Karena saking marahnya. Nah, jadi marahnya Rasul itu dengan doa. Kalau kita kan marahnya kesana kemari, nah itu nggak boleh. Jadi kalau kita kesel lihat kebijakan itu, kita kunut nazilah aja sendiri nggak apa-apa. Ini kok begini nih pimpinan, kunut nazilah aja. Jadi bingung nanti, kenapa setiap sholat dia sendiri yang kunut nazilah, kita nggak apa-apa. Jadi ada sesuatu yang membahayakan, wabah menimpa. Pak Ustadz, bagaimana kalau cucu saya, ponakan saya, anak saya nggak bisa dibilangin nakal? Kunut nazilah, doa aja. Semoga. Tapi kata mazhab Syafi'i tidak dawam, tidak permanen. Nah, yang jadi masalah itu ada satu daerah saya dikonfirmasi Pak Ustadz, dia tiap minggu, tiap maghrib kunut nazilah, itu jadi problem. Jadi dia dawam kan, jadi sudah tradisi di kampung itu saya dikasih tahu dan saya cek ke sana betul. Setiap maghrib itu kunut nazilah sampai sekarang. Berarti dia mau memahami hadis ini, dia tadi nazilah terus. Ada satu daerah begitu. Allah alam bisa. Begitu Pak ya? Cukup Pak ya? Saya kira kalau ada pertanyaan, poin yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, materi kita fikih 4 mazhab ini adalah materi membuka wawasan kita, agar kita tahu betul mengutip hadis Rasulullah SAW bahwa Allah itu telah mewajibkan sesuatu yang wajib, mengharamkan sesuatu yang haram, dan mendiamkan yang tidak dibahas. Itu rahmat bagi kita. Jadi yang wajib itu sudah ada, kita ikuti. Yang haram itu sudah ada, kita tinggalkan. Yang tidak dibahas itu bagian rahmat supaya kita menambah pengetahuan dan belajar untuk bisa memahami. Saya kira itu demikian dapat saya sampaikan. Wa'alaikum minkum subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.